Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati ibu-ibu rekan sejawat guru-guru hebat di Ampel Dening. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 untuk bersama-sama berdiskusi, Bu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini kita akan berdiskusi bersama. Tapi sebelumnya kita SPI dulu ya. Ya. Semangat ya Ibu. Mohon maaf bantuannya. Kita berdiri, kita bermain up and down. Nah, kita berpasangan. Iya. Kak Mimpi berpasangan dengan saya. Ya. Ya. Bu Silvi dengan Bu Wiwi. Oke, di sini ada maju Berhadapan ya. Sama berhadapan. Oh, maju aja. Maju sini juga boleh. Iya, yang itu sakit. Maju sini juga boleh. Nah, kita tumpangkan tangan kita membuat kepalan. Beda ya. Ya. Nah, ini selang-seling. Tangan satunya. Nah, nanti saya berada di atasnya Kak Binti ya. Ketika saya bilang up, yang bawah naik ke atas. Ketika saya bilang down, yang atas turun ke bawah. Konsentrasi, Bu Ibu? Siap? Nah, terakhir, nanti ketika saya bilang boom, tangan yang paling atas memukul tangan bawahnya. Ketika tangan bawahnya dipukul, berarti Ibu itu kalah. Gitu ya, Bu? Ya. Nah. Yang bawah ke atas saja. Ke atas. Sip. Down. Kalau bawah berarti atas bawah turun. Naik up. Lagi. Terima kasih ibu-ibu hebat. Nah, kita juga harus seperti itu nih, ibu-ibu, kepada anak-anak kita agar anak-anak itu tidak merasa bosan dengan materi pelajaran yang bertumpuk-tumpuk, oke? Nah, di sini saya Triana Kusumawati akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya di depan ini bukan saya menggurui ya. Saya hanya ingin berdiskusi bersama
ibu-ibu hebat. Tentang materi yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. Nah, dari modul 1 itu ada tentang filosofi KHD sampai di modul 4 tentang budaya positif. Dari modul 1.1 saya mendapatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti kita semua harus bisa menuntun anak-anak, ya, memberikan kebebasan, karena kurikulum yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan siswa atau murid itu adalah paginya. Seorang petani dalam menanam padi di sawah tidak akan merubah kodrat padi untuk tumbuh menjadi gandum. Gimana pembahasan Bu? Oke. Kalau kita menanam padi, tidak mungkin tumbuhnya gandum, pasti tumbuhnya padi. Nah, itu karena Pak Tani itu merawat dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan bibit-bibit unggul. Seperti halnya kita, ketika kita mengajar anak-anak juga harus seperti itu, dengan rasa penuh ikhlas gitu. Bukan sekedar saya menjalankan tugas, tapi kita juga harus menyayangi anak tersebut. Dalam pembelajaran yang mencerminkan filosofi KHD, di antaranya yaitu memerdekakan dan berpusaka bangkit. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Ketika kita mengajar, kita harus fokus dengan proses. Oh, ini anak harus mencapai indikator yang apa, yang bagaimana. Bukan harus, oh ini anaknya harus nilainya 100 semua, seperti itu. Oke. Kemudian sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak sekarang semua dari kecil, dari bayi sudah tahu yang namanya HP. Kita sebagai guru memperbolehkan, tapi harus membimbing anak tersebut. Tidak hanya memberikan tugas, misal kita melalui Google Form, tapi kita juga harus mengukur, membimbing anak tersebut agar tidak membuka hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian pembangunan budi pekerti. Nah, pembangunan budi pekerti ini sangat penting bagi kita agar kita bisa senantiasa mengajak anak itu membimbing. Okay. Tidak hanya menjadi orang yang pintar, tapi harus punya budi pekerti yang baik, yang luhur. Nah, dari hal itu kita harus ubah yang pertama, mindset kita tentang pendidikan. Yang kedua, menguatkan semangat perubahan. Nah, seperti ini ya. Ketika ada program untuk mengikuti kegiatan atau seminar, workshop, sebenarnya itu penting untuk kita semua agar kita bisa mengetahui perkembangan zaman sekarang itu seperti apa, perubahan yang harus diikuti Bapak Ibu guru itu seperti apa. Itu ya. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman. Yang keempat, memahami bahwa guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur pembentukan karakter. Nah, di sini sangat penting ya Ibu, bukan hanya mentransfer ilmu. Misalnya kita, oh ini materi ini harus sampai semua, tapi juga kita harus membentuk karakter anak, membiasakan
agar anak itu mempunyai karakter yang baik. Yang kelima adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ kita harus belajar semua agar kita bisa menjadi guru-guru yang hebat bagi anak didik kita. Nah, dari beberapa mindset yang kita rubah dalam pendidikan, mungkinkah semua itu bisa kita lakukan dengan esensi Merdeka Belajar, yaitu berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai harkat martabat. Kita sebagai guru harus bisa berinovasi, berkreasi, mengeksplor kemampuan kita untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh murid agar sekolah kita menjadi semakin maju. Di sekolah itu tidak hanya pemberian atau transfer ilmu saja nih Bapak Ibu, tapi kita juga harus melakukan penanaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, jadi ketika kita mengajar kita harus melakukan pembiasaan positif kepada anak. Contohnya, sebelum kita memulai pelajaran, yang pasti Bapak Ibu guru semua mesti memulainya dengan berdoa. Kemudian yang sudah terbiasa dilakukan di lingkungan kita, sekolah Kecamatan Logori itu membaca Asmaul Husna bersama. Seperti itu ya, sudah dilakukan kan Bapak Ibu? Sudah. Nah, itu merupakan contoh-contoh pembentukan nilai karakter. Nah, kita semua itu punya mimpi sebagai guru, kita punya mimpi untuk mewujudkan itu semua. Nah, guru harus bisa memahami nilai dan peran. Apa sih nilai-nilai guru? Nilai-nilai guru yaitu ada berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Itu semua harus bisa kita miliki. Tuntutan zaman hari ini Bapak Ibu, guru harus mandiri, yaitu semangat belajar untuk mengembangkan diri dan memampukan diri untuk memulai perubahan, termotivasi untuk belajar sepanjang hayat secara mandiri. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru harus bisa mengikuti acara seminar atau workshop yang bisa meningkatkan kemampuan diri kita tanpa harus disuruh. Merdeka Belajar itu berpihak pada murid, student center, bukan teacher center. Dulu semua itu berpusat pada guru. Guru menerangkan bla anak hanya menggunakan. Jadi anak itu tidak kreatif. Nah, guru juga harus siap untuk membuat refleksi, ya, semangat memaknai segala pengalaman yang didapat secara bijak dan positif. Ketika kita mengajar, apa sih kekurangan kita? Kita harus merenungkan berkaca pada diri kita sendiri, apakah kita sudah tepat menjadi seorang guru. Kolaboratif, menguatkan semangat saling melengkapi, mendukung, dan belajar antara sesama rekan sejawat. Nah, kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini termasuk contoh kolaborasi. Kita itu tidak sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan SD yang lain, tidak hanya di instansi tempat kita mengajar saja. Guru juga harus inovatif.
semangat untuk selalu memunculkan ide-ide baru yang bisa membuat atau memajukan sekolah, dengan cara memberdayakan aset yang ada di sekolah, komunitas, dan lingkungan. Contohnya ketika kita mengajar, kita bisa menggunakan proyektor agar anak itu tidak jenuh dengan papan tulis saja. Kita harus bisa mencoba hal-hal baru. Kemudian kita juga punya peran. Yang pertama, mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Dalam hal ini, ketika ada lomba, guru-guru harus bisa mempunyai keinginan agar kita itu bisa mewujudkan anak-anak itu berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Menjadi mentor bukan berarti menggurui, Bapak Ibu. Kita hanya saling berdiskusi saja. Nah, dari hal tersebut kita pasti mempunyai mimpi. Semua sekolah pasti sudah mempunyai visi masing-masing. Nah, visi itu terwujud karena dari Bapak Ibu guru itu mempunyai mimpi-mimpi kemudian dituangkan dalam visi. Dari seluruh rangkaian pembelajaran saya dari modul 1, titik 1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1 titik 2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga adalah visi guru, yang keempat itu budaya positif. Nah, itu semua akan mewujudkan merdeka belajar yang mewujudkan siswa agar profil pelajar Pancasila antaranya beriman, bertakwa, mandiri. Jadi kita harus bisa mewujudkan siswa-siswi kita agar mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa sebagai pendidik itu kita ibarat seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, sehingga apabila yang ditanam padi berarti akan tumbuh padi bukan gandum. Nah, agar tanaman itu tumbuh subur, pastilah harus mempunyai tanah yang cocok untuk ditanam. Dan tanah ini diibaratkan adalah sekolah kita. Kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh menjadi baik. Dari yang kecil, anak kelas 1, kita harus bisa menanamkan budi pekerti kepada anak, sehingga setelah berkelanjutan kelas 2 sampai kelas 6, anak itu akan memiliki karakter yang luhur, yang baik. Mari kita bersama merefleksikan. Yang pertama, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan. Nah, kita harus menciptakan suasana positif seperti tadi, mulai dari pembiasaan setiap pagi sebelum belajar kita harus berdoa dulu, membaca Asmaul Husna atau balik di depan seperti ini ya. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu semua? Saya yakin pasti sudah melakukan hal-hal tersebut ya. Sudah apa belum Bapak Ibu?
Hari ini kita akan berdiskusi dengan poin yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang akan disampaikan. Nah, mari kita bermain sejenak. Nama permainannya adalah Cobalah Buka. Saya minta tolong kepada Bu Witri sama Bu ini untuk bermain sejenak. Maju ya, gak apa-apa ya Bu ya. Nah, ini sebagai guru model, kita akan bermain kepalan tangan. Bu ini di sana, nah di sini. Salah satu menggenggam tangan dengan kuat. Pikirkan di dalam sini ada sesuatu yang berharga menurut Bu Indri. Sudah? Jangan beritahu saya. Nah, Bu ini mencoba merayu. Boleh menyuap, bebas, dengan cara apa saja agar Bu Indri mau melepaskan apa yang ada di genggamannya. Coba dengan kata-kata apa saja dirayu agar yang di sini bisa dibuka. Apakah nanti mau membukanya atau tidak? Dirayu Bu. Silakan merayu. Dirayu bebas Bu Indri. Itu ada Dibawakannya nanti saya akan membantu yang perlu dibantu. Oh, tidak mau. ya. Dari hal yang tadi sudah dipraktekkan, ada teori kontrol Dr. William Fraser, miskonsepsi tentang makna teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kaitannya dengan makna disiplin. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini saya akan memaparkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berbentuk binekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebagai guru, kita harus bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut. Poin yang kedua, saya akan memaparkan tentang teori motivasi, hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya Bapak Ibu semua sudah lebih memahami tentang teori-teori tersebut. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara,
artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita, memerintah diri kita bagaimana agar kita bisa semangat dalam belajar untuk mewujudkan guru yang bisa berinovasi. Nah, kemudian kita tularan kepada murid kita agar murid kita menjadi murid yang kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dari motivasi eksternal, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang terdapat dalam diri kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita berangkat pagi agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang kita lakukan itu ingin mendapatkan sesuatu, ya, berarti pamrih. Yang ketiga, motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu ya. Nah, dari hal tersebut kita punya kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Coba sekarang kita berdiskusi bersama ya Bapak Ibu. Oh, yang lain lagi ke belakang. Oh ya, yang ada saja Bu. Ya. Yang ada saja tolong kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bisa dibacakan Bu Indri. Maju kalau tidak beritakan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman menurut saya. Terima kasih. Yang pertama jawaban dari Bu Indri adalah hukuman. Yang kedua, tolong Bu Rini bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya ini adalah hukuman. Kita simpan jawaban. Tolong yang ketiga, Bu Winti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk sepertinya hukuman ya Bu? Sepertinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan bahas bersama-sama tentang hukuman atau konsekuensi. Tadi mencatat 100 kali dalam buku, Bu Indri menjawab hukuman. Yang lain setuju atau tidak? Setuju. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut Bu Indri adalah hukuman. Setuju atau tidak? Setuju. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bu Inti, sepertinya hukuman. Setuju atau tidak? Setuju. Kita simpan 3 jawaban adalah hukuman. Berhubung yang lain masih ke belakang, saya tanya lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Kayaknya konsekuensi, kayaknya ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Tapi yang konsekuensi masih 2.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, bunyi konsekuensi. Ini apa bunyi? Menurut bunyi apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, tadi Bapak Ibu semua, Ibu-ibu ya terutama tadi yang sudah menjelaskan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, berarti Ibu-ibu semua sudah memahami tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini saya hanya akan menjelaskan ulang tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu lebih ke fisik, ya, atau membuat anak itu sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu hanya merasa tidak nyaman. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi hanya stimulus tanggapan. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu yang dialami oleh anak. Sedangkan kalau konsekuensi itu dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi Bapak Ibu semua, biasakanlah kita untuk melakukan konsekuensi saja, bukan hukuman. Dihukum dengan penghargaan. Menurut Al-Fikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tidaklah memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mengubah sebuah hukuman menjadi restitusi. Apakah Bapak Ibu semua biasa melakukan restitusi? Belum tahu. Apakah Bapak Ibu melakukan hukuman di kelasnya masing-masing? Oh tidak, betul. Bagus ya Bapak Ibu semua. Bapak guru ibu hebat itu tidak pernah melakukan hukuman kepada anaknya ketika anak didiknya itu melakukan kesalahan. Nah, hukuman diubah dengan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ada langkah-langkahnya. Itu langkah segitiga restitusi. Kelihatan apa mboten Ibu-ibu? Kelihatan ya? Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata yang kita ucapkan kepada anak-anak. Validasi tindakan yang salah. Adakah yang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Coba Bu Mimpi, saya mau tanya, ketika anak itu terlambat datang ke sekolah, apa yang Bu Mimpi lakukan atau apa yang Bu Mimpi tanyakan kepada anak?
Yang pertama, ketika ada anak didik saya yang terlambat masuk ke kelas, pertama tentu saja menanyakan, kenapa nak kamu terlambat? Seperti itu. Nanti ketika alasannya itu masih rasional, misalkan, saya barunya kesiangan bu. Ya saya kejar terus, kenapa kesiangan? Nanti mereka kalau menjawabnya karena semalam tidurnya kemalaman nonton HP, lah itu baru saya memberikan nasihat, tapi tidak menghukum. Saya minta supaya anak itu besoknya tidak main HP sampai terlalu malam, dan minta tolong kakaknya atau ibunya juga biar kalau paginya itu anak itu dibangunkan biar sekolahnya tidak terlambat. Seperti itu bu kira-kira. Terima kasih, kita beri applause untuk Bu Wimpi. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Bu Wimpi itu sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Hanya saja kita awal dengan kata-kata tersebut, dengan kata restitusi, padahal kita sudah melakukannya dan kita tidak menghukum anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, menjadi suatu kebiasaan. mari kita simak video. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Nah, mari kita bersama untuk menyimak penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi tentang penerapan segitiga restitusi, tentunya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan di kelas masing-masing, hanya saja tidak mengetahui apakah itu hukuman atau restitusi. Nah, ketika anak didik kita salah, yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, penerapan segitiga restitusi itu tidak harus ketiga-tiganya itu diterapkan langsung, tergantung apa yang dilakukan oleh anak, kesalahan yang seperti apa. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, setelah melihat tadi tayangan video, itu kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita sebagai guru hendaknya mengambil posisi yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, menurut Bu Indri? Saya sering menerapkan di kelas itu teman. Seperti teman ya, seperti kadang-kadang teman, kadang-kadang juga pemantau atau penghukum. Pemantau. Ya, nah posisi kita yang harus kita jalankan sebenarnya itu sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika anak itu melakukan kesalahan, nah anak tersebut ditanya seperti tadi, seperti contoh video tersebut. Jadi posisikan diri kita sebagai manajer. Mari kita simak video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil
mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bekerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan Dari tayangan tersebut, Bapak Ibu sudah bisa memahami ya, posisi mana yang positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah dari kelima posisi kontrol yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu ketika melihat video tayangan tadi. Bapak Ibu harus memposisikan diri Bapak Ibu sebagai di kontrol yang sebelah mana? Manajer. Oh iya, sebagai manajer. Nah, dikontrol sebagai manajer. Ya. Nah, berarti kita semua harus menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan murid-muridnya. Nah, setelah keyakinan kelas itu terbentuk sesuai dengan apresiasi dari anak-anak, kemudian kita tempelkan seperti contoh ini keyakinan kelas saya memegang kelas 3, saya membuat keyakinan kelas seperti ini dan saya tempelkan di kelas. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba membuatnya. Nah, pelaksanaan keyakinan kelas itu harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan konsisten oleh guru kelas tentunya. Apakah keyakinan kelas itu berjalan atau tidak. Jika keyakinan kelas tidak bisa, jika keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas, karakter siswa akan terbentuk menjadi sebuah budaya disiplin positif. Lalu bagaimana jika anak tersebut melanggar keyakinan? Kita tadi dengan cara melakukan segitiga restitusi sehingga anak itu merasa nyaman, bukan sebuah hukuman. Nah, dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sampai siang hari ini. Mari bergerak mulai dari diri agar terwujud sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.